Ya, selamat malam. Kita sedang menunggu kehadiran teman-teman yang lain yang akan bersama kita. Ya, malam. Malam, Mas. Malam Mas Albert. Yang apa? Eh, sudah dikasih tahu ya Ini untuk Mas, namanya yang join. Mbak Prasbida. Uh, Nah, itu masuk ke Mas. oh ya. Nah, saya lupa tadi saya invite sudah di apa? Waktu saya add sudah di approve belum soalnya. Mungkin karena belum berteman sih ya. Ah, ah. Saya tadi add berteman sih, udah siang tadi. Oh sudah, Iya. Eh, tak cek dulu. Nanti jenengan sekalian yang madu Mas. Maksudnya yang oh gitu. Oke. eh, saya lagi takutnya Tapi seru jenengan yang mimpin aja nih. Untuk lihat. nggak bisa malah aku. Kemarin seru gitu malah. Ngalir saya jadi kaku malahan. Nah, mungkin ini termasuk nanti eh, lihat perspektif ini dari umat beragama lain terkait dengan ya Hmm. sebenarnya suara toa di masjid ini. Hmm, 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 hmm. Oh sudah, udah muncul nih. Sampun. Udah muncul nih, join. Oke, sudah. Ya, Halo, Nah, halo itu Pak halo. Pendeta, salam kenal. Iya, Baru selamat. pertama ketemu nih. Oh, baru pertama ya. Saya pernah beberapa kali ikut kegiatan di Semarang, ketemu enggak ya? Tahun 2019. Mungkin karena waktu itu belum kenal ya, jadi belum. Maksudnya saya baru Bapak tuh sekarang ini dari undangan dari Mas Badrus itu. Kelas media sosial yang di kampus sehari setengah hari atau sehari doang gitu di UNES ya kalau nggak salah, UNES atau UNES ya. Gak ikut saya tuh Pak. Oh ya ya. Oh anu beda tahun apa, mungkin. sebelum jangan manggil Pak. Masa saya manggilnya Mas Pendeta? Loh ya enggak, masa 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 aja nggak usah pakai pendeta. Siap, siap. Ini Oke. berarti Ah, ngasto di gereja mana? gimana, sorry Ngasto di gereja mana? Mas, saya di gereja mana gitu? Iya. Ya, di Oh, Salatiga ya.
Oh, saya kalau ditabiskannya di Solo, tapi kalau aliran atau merek gerejanya JKI. Saya asli Solo, saya lagi lesnya di Solo juga sih. Cuman sempat ngerintis komunitas di Oh, Salatiga. Sempat ngerintis di komunitas di Salatiga. saya tuh dulu ada teman UKSW namanya Hmm. Marlen Bauronga. Dia aktivis juga, anak Hmm. teologi. Hmm. Tapi kayaknya Tapi, dia yang itu loh, apa yang gereja Protestan Timur itu apa? Gemit atau apa ya? oh Saya kurang iya tahu. iya Pokoknya yang iya kelompok di iya itu. iya iya. Tapi saya bukan background teologi ya, Mbak. Saya juga background bukan teologi, Pak. Sama berarti. Oke, selamat malam Berarti kita. Gimana? iya, malam Mas. Hmm? Enggak malam. Sorry. Kenapa? Tidak apa, tanya dulu, tidak apa. Enggak, tadi mau tanya berarti kalau saya kan dulu belajarnya geografi sama lingkungan, tapi sempat Hmm? studi pendek soal lintas agama. Kalau Hmm. Mas Pendeta nih apa dulu? Mas aja jangan mendeta berat. Iya, Saya iya Mas. saya Eskom, sarjana komputer tapi. Sarjana komputer. Cuman ya larinya ke sarjana komedi bukan komputer. Enggak apa-apa. Sebentar nih nunggu terpental nih si Mas Badrus. Mas Badru, sinyal Saya mungkin. sempat belajar S2 juga teologi tapi belum belum apa ya enggak selesai gitu. Jadi nggak berani ngeklaim teologi karena enggak ada hitam putihnya gitu. Enggak apa-apa. Saya juga maksudnya saya kalau belajar teologi resmi sih belum pernah, cuman memang pernah Hmm. belajar yang studi lintas agama 1 semester itu pernah. Ya ya ya. Posisi di Semarang berarti. Masih di Semarang. Saya di Jakarta, Mas. Oh, di Jakarta. Iya. Mana Mas Badrusnya? Nyari sinyal dia. Oke. Sinyalku susah tadi, Mbak. Hmm. Enggak apa-apa, Mas. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, malam hari ini pesan Nusantara yang ke berapa ya, Mas? Ke-6 ya, Mas? Atau ke Keenam, ya. ya, ya pendeta dan santri Nusantara. Malam hari ini kita akan bahas tentang semangat beragama di kalangan anak-anak muda. Ya, jadi hari ini tetap saya ditemani Mas Badrus dan silakan Mbak memperkenalkan diri, Mbak. Teman-teman semua, perkenalkan saya Dewi, saya dari Gus Durian Semarang. Meskipun saat ini tinggal di Jakarta, tapi karena dari awal terdaftarnya di Semarang. Dan terima kasih juga kepada Mas Badrus juga sudah mengundang saya untuk mengisi Instagramnya. Biar rame, Mbak. Iya. Iya. Dan katanya minggu lalu tuh saya kalau ngajak teman selalu cowok, jadi Mas Badrus mau nyariin saya yang narasumbernya cewek gitu. Ya, malam hari ini dimulai dari mana ya? Gimana kondisi anak-anak muda di agama-agama gitu ya berkaitan dengan semangat beragamanya gitu ya. Mungkin karena kalau malam ini dari saya sendiri sih, kalau dari Kristen saya melihat mungkin ada beberapa kelompok gitu ya. Di dalam kaitan pandemi ini ada kelompok ya menurut saya yang nggak berubah ya. Ya yang aktif di gereja ya di gereja begitu yang tapi ada yang karena pandemi ini menurut saya kok juga ada yang kemudian memikirkan ulang tentang gereja gitu menurut saya karena selama ini kan pusat kegiatannya ada di gereja jadi ada beberapa yang siap dengan pandemi ada beberapa yang nggak siap dengan pandemi ketika gereja istilahnya di lockdown begitu. Nah itu menurut saya ada beberapa kelompok yang kemudian tetap spiritual tapi tidak religius gitu, tetap cari Tuhan tapi rasanya sudah melampaui simbol-simbol gitu. Ada yang justru mulai mempertanyakan tentang lintas agama, tentang agama ke agama, lalu ada kegelisahan, kerisauan begitu.
mencari jalan kebenaran sendiri, begitu menurut saya ada dampaknya atau ada yang justru hilang sama sekali gitu ya. Menurut saya, mungkin dari saya sekian dulu deh. Mungkin kalau dari teman-teman gimana? Mbak Dewi, Silakan. monggo Gimana Mbak mau Dewi. masuk? Oh ya, oh ya. Kalau gini, Mas, kalau saya sih lebih menyoroti yang sampai hari ini juga masih sedikit jadi perbincangan juga adalah terkait pengeras suara itu ya. Kan gini, Hmm. eh, polemik pengeras suara itu kan sebenarnya bukan hal baru ya, karena peraturan itu kan sudah dibuat sejak 1978 gitu loh. Nah, Hmm. saya juga nggak tahu pada saat 1978 itu, karena saya belum lahir juga, waktu itu ada yang meributkan nggak seperti seramai hari ini? Ada nggak ya waktu itu ngatain menaknya seperti yang terjadi hari ini gitu? Karena itu memang sudah ada sejak 1978, baru kan 2018 itu kan rame-ramenya kasus Meliana ya. Nah, terus kalau nggak salah 2019 awal ya Meliana divonis 18 bulan itu. Hmm. Nah, di tahun 2018 itu kan Kemenak itu kan melalui Dirjen Bimas itu kan juga sudah mengeluarkan surat edaran lagi yang berisi kurang lebih petunjuk pelaksanaan peraturan tersebut di peraturan 1978 tersebut. Nah, Menak yang sekarang ini menurut saya ini tuh justru lebih ke teknis gitu loh. Bagaimana penggunaan pengeras suara di masjid, pengaturannya dan sebagainya, dan itu menurut saya perlu didukung gitu. Itu adalah hal yang baik. Nah, memang kemudian gini, Mas, yang menurut saya kemudian menjadi pro kontra lagi, itu kan menyusul pernyataan Menak yang kemudian memang ada pembahasan mengenai hewan gitu. Gini, jangankan bahas anjing dalam konteks pengeras suara gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain bahas anjing itu udah negatif gitu. Jadi kayaknya anjing sama babi itu menjadi hal yang negatif banget gitu kan. Maksudnya. Nah, kalau tentu sebagai orang Islam, ya saya sih senang-senang aja gitu ya. Azan diputar, pengajian diputar sih senang-senang aja. Tapi tentu saya berkaca dari kejadiannya Meliana, saya tidak mau ada Meliana-Meliana yang lain gitu. Meliana itu kan kalau kita lihat kronologinya itu kan dia baik-baik ya. Suaranya terlalu keras dan sebagainya, tapi karena ada provokasi akhirnya sampai dibui kayak gitu. Nah, orang-orang yang tidak menyetujui kebijakannya Pak Menteri ini, itu sebenarnya juga didukung dari pihak yang selain Islam. Misalnya gini, benar ya, saya tahu berkat kebesaran hatinya, berkat rasa saling menghargainya yang tinggi, itu teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu tidak masalah dengan suara azan gitu. Tapi bagaimanapun kembali ke persoalan Meliana itu adalah hal yang perlu kita perhatikan juga gitu. Kita tidak boleh sendiri. Nah, beberapa teman-teman di luar agama Islam itu kan mengatakan, iya saya tidak terganggu dan bla bla. Nah, kemudian pernyataan itu oleh teman-teman Muslim yang menolak peraturan yang dibuat Pak Menak ini digunakan untuk semakin melegalkan gitu loh. Ini loh mereka aja nggak apa-apa kok ini di ini deh. Kayak gitu. Jadi saya yang pertama dari penjelasan saya yang terlalu panjang tadi, saya ingin tanya nih, Mas, sebagai seorang Kristen gitu ya, yang hidup di tengah-tengah orang Islam gitu, menurut Mas sendiri itu gimana sih dengan penggunaan pengeras suara di masjid gitu? Maksud saya ya clear saja, memang kalau merasa terganggu sih gak masalah bagi saya gitu, itu karena namanya telinga orang kan masing-masing ya, nggak bisa dibaksa. Itu gimana Mas? Saya itu pernah tinggal di Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo. Lalu pernah tinggal di dalam gang, pernah tinggal di kos-kosan yang berempet-empetan itu. Gini ya, tapi saya dari dulu pernah punya fase gini. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol nggak bisa ngontrol orang lain. Yang kita bisa kontrol diri sendiri. Nah, saya tidak terganggu dengan suara itu dalam sehari-hari, nggak terganggu. Tapi saya pernah nggak bisa tidur kalau itu misalkan takbiran, itu kan semalaman gitu kan misalkan, itu kan sampai pagi gitu lah. Tapi buat saya tetap bisa tidur ya, maksudnya kalau saya nggak bisa tidur, nggak bisa nyalain orang. Saya punya prinsip gini ya, kalau misalkan suami istri, lalu yang istrinya punya penyakit MAH, lalu suaminya bilang istrinya bilang nanti kita pulang kerja kita makan bersama, lalu suaminya ternyata ngelembur, istrinya telat makan,
lalu ngomel-ngomel ke suami gitu, kenapa kok kamu lembur dan gini. Menurut saya ya istrinya nggak bisa nyalain suami, karena istrinya kalau dia tahu penyakit mah ya nyicil ngemil atau apa supaya mahnya nggak kambuh. Nah artinya buat saya ya saya harus cari cara supaya tetap saya bisa menikmati dalam ketidaknyamanan saya gitu. Contoh saya pakai headset dengerin musik atau apa, ya itu nggak ada urusan dengan orang lain, itu masalahnya di saya bukan di masalah di orang lain, itu menurut saya. Lalu yang kedua, saya akan mengomentari justru yang saya pernah tulis di status di TikTok gitu loh. Ini yang mencoba untuk membenturkan dengan non-muslim itu adalah eh, yuk tolong diisi di komen apakah non-muslim keberatan dengan azan. Wah itu kan menurut saya agak menjebak gitu loh. Kan kita bukan soal azannya, ini kan bukan soal ibadahnya, bukan soal isi suara apa di situ gitu ya. Ya kalau soal volume lalu penggunaannya, ya saya pernah tinggal di kampung yang jam-jam sore itu dipakai anak-anak teriak-teriak. Ya saya tahu persis itu, ada pengalaman seperti itu. Lalu tapi buat saya dalam lingkungan yang padat, justru saya seneng dengerin ketika di pandemi, bukan dengerin isi beritanya ya, tetapi saya jadi mikir ya, untung ada toa gitu. Karena ya walaupun yang diberitakan pengumuman pagi-pagi telah meninggal innalillahi wa innalillahi telah meninggal dunia, kan pandemi tiap hari begitu, itu kan ya bukan isinya yang saya komentari, tapi kan jadi berita itu tahu gitu, jadi sarana media yang lain, itu buat saya nggak ada masalah gitu, itu baik gitu menurut saya. Nah, jadi ya kalau soal azannya kan bukan soal azannya yang kita keberatan gitu ya, istilahnya kan begitulah. Itu menurut saya yang TikTok itu justru kadang menjebak menurut saya. Jadi saya bilang non muslim jangan dilibatkan dalam soal diadu dengan soal azannya dong gitu. Menurut saya sih lebih ke situ gitu ya, gitu menurut saya. Apa? Iya sih, saya juga sebenarnya kan perkara azannya itu nggak jadi masalah. Cuman kan memang kemudian gini Pak, lepas dari urusan peraturan tadi, saya melihat apa ya, semangat menolak peraturan itu, kemudian itu saya juga melihat gini loh, seolah-olah kok ibadah kita itu tergantung diingatkan atau enggak gitu. Namanya azan itu kan pengingat tanda waktu gitu ya. Ini mungkin Mas Badrus ini kan anak pondok gitu ya, jauh lebih mendalami soal agama gitu kan. Nah, apa ya, maksudnya gini, masa iya sih, kan bener sih, kita perlu diingatkan dengan azan gitu, itu perlu gitu. Namun kan dalam kondisi tertentu nih, misalnya saya gitu ya, saya tuh di kantor, itu tidak selalu mendengarkan azan gitu Pak. Jadi patokan saya jam aja gitu. Saya baca misal di daerah saya itu patokannya apa, sholat itu tiap waktu berapa. Nah, saya ambil jeda tengahnya, mungkin 15 menit atau setengah jam setelah waktu itu gitu. Itu amannya gitu ibaratnya. Kayak gitu. Itu kan saya tidak bisa dong menyalakan azan yang suaranya tidak sampai ke kantor saya gitu. Dan pada tahun 2019 lalu ketika saya tinggal di Italia itu terlebih nggak ada sama sekali gitu suara azan, karena masjid di sana kan speakernya masuk ke dalam ya, nggak pernah keluar gitu. Jadi memang saya cukup sedih juga ketika semangat beribadahnya itu seolah-olah tergantung dari apa ya, diingatkan gitu ya, kita tuh selalu perlu diingatkan, namanya manusia itu kan tempatnya khilaf dan salah gitu. Cuman ketika menurut saya ketika dalam hati ini sudah terpatri gitu ya, sudah benar-benar mendalami gitu, saya kira mau suara azan itu pelan, mau keras, itu tuh di hati tuh udah terpanggil, oh jam segini aku waktunya ini. Sama lah seperti teman-teman Kristen misalnya, kalau setiap minggu ada kebaktian, udah tahu misal kebaktian jam 8 nih, itu kan udah auto dong, entah set alarm lah atau apa, nggak perlu dong pendetanya WA satu-satu atau ngeloncengin satu-satu biar datang menurutku. Jadi memang gini, semangat beribadahnya sih bagus ya, apalagi di era banyaknya kelompok-kelompok hijrah itu, saya akui semangat beribadahnya itu bagus. Namun kemudian yang menjadi catatan saya adalah semangat untuk bersosialisasi dengan yang lain itu yang kemudian memang bersama-sama kita perlu ini juga ya, perlu kaji ulang gitu mungkin. Itu sebenarnya gini, saya pernah juga ketemu Mas dengan orang Kristen yang fanatik, itu juga pernah ketemu gitu. Yang Islam yang fanatik juga lebih sering ketemu lagi gitu. Jadi memang apa ya, semangat beragamnya itu terkait ibadah ritualnya itu bagus ya. Mereka semakin rajin mengaji, rajin sholat dan sebagainya. Namun kemudian memang menjadi catatan itu terkait bagaimana mereka berinteraksi gitu. Mungkin Mas Badrus ini kan
sebagai lulusan kampus Islam itu tentu jauh mendalami terkait hal itu. Ya, ya. Kalau kalau saya melihat begini, Mbak. Pertama dari sisi ini ya, arus informasi. Jadi media yang ada di Indonesia ini kemudian banyak menggiring, termasuk media-media yang apa ya, yang dibuat oleh kelompoknya masing-masing. Ini banyak menggiring masyarakat sehingga membentuk suatu opini yang umum di tengah masyarakat. Katakanlah misalkan peraturannya aslinya kan pengaturan suara di tempat ibadah. Kemudian ada 1, 2, 3 media yang menggiring bahwa ini tidak boleh menggunakan pengeras suara. Nah, yang diterima masyarakat yang ini tadi, yang kedua, banyak yang semacam itu. Sehingga, nah ini opini masyarakat terbentuk tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian masyarakat biasanya juga banyak melihat di tadi yang disamakan dengan anjing menggonggong. Nah, itu banyak yang kemudian dikecam itu di sana oleh teman-teman Muslim. Kenapa kok harus disamakan semacam itu? Nah, sebenarnya begini, ibaratnya itu kalau misalkan kita punya barang komoditi nih di pasar, ada cabai, ada apa, dan itu jenisnya jelas berbeda. Misalkan antara cabai dengan bahan bumbu yang lain nih, apa misalkan garam atau apa. Ini jenisnya berbeda, tetapi disebutkan secara bersamaan. Jadi antara azan dengan gonggongan anjing bukan berarti kemudian disamakan, tetapi menyebutkan contoh-contoh. Nah, ini yang kemudian belum banyak diterima atau belum banyak ditangkap oleh masyarakat, sehingga secara parsial mengatakan, azan disamakan dengan gonggongan anjing, misalnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, gerakan-gerakan hijrah tadi memang satu sisi saya kira itu positif. Tapi yang kemudian seperti yang dulu disampaikan ya Mas Albert minggu lalu, ada pemaksaan diri untuk menerapkan secara luas apa yang dikehendakinya. Padahal ini kan lebih sulit sebenarnya, karena keniscayaan adalah sesuatu yang memang tidak bisa disamakan. Apa yang ada di luar jelas tidak bisa kemudian disamakan. Ya beda aja. Tidak suka dengan suara azan ya sudah, tidak apa-apa. Suara azan suka ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya kira malah nanti ke depan menurut saya peraturan ini yang dari surat edaran Kemenak itu di sebagian wilayah hanya menjadi surat edaran saja. Karena ya yang sudah terbiasa dengan suara ini ya mereka akan normal-normal saja, tidak mungkin kemudian merubah prosedur yang sudah biasanya digunakan. Saya kira biasanya semacam itu orang-orang Indonesia. Bahkan jangankan yang azan yang ini positif ya, yang negatif saja, katakanlah COVID. Masker ini di desa-desa tidak menggunakan masker. Padahal jelas-jelas Omikron ini bahayanya banget ya kan. Saya kemarin pulang Tegal pakai masker, kok asing sekali saya pakai masker sendiri. Yang lain tuh santai gitu ya, berkerumun dan sebagainya. Nah, termasuk apalagi yang ini punya sisi positif ya, artinya nilai baik azan. Saya kira nanti surat edaran ini di beberapa wilayah ini hanya sebatas bacaan saja. Tetap mereka ada yang ya sudah jalan seperti biasa aja. Tetap dengan suara yang lantang. Nyatanya juga tidak ada protes sama sekali. Karena mereka tidak kemudian melihat, mendengar aspirasi dari orang-orang yang mungkin ada yang tidak nyaman. Sehingga ya biasa aja, sama kayak biasanya kayak gitu. Saya kira seperti itu sih. Gimana Mbak Dewi? Saya tuh sebenarnya terkait apa Mas, adzan itu di sisi lain apa ya, meluruskan itu capek juga gitu ya. Misal kayak saya buat di TikTok, di Instagram berbagai video kayak gitu ya. Karena
gini, pertama mereka mengatakan enggak kok, yang kita masalahin itu bukan peraturannya gitu, yang kita masalahin itu ucapannya Pak Menak terkait apa analogi anjing itu. Ujungnya dia bahas ketika azan dilarang, siapa yang ini kalian berarti setan dan Ya, sebagainya. Terus betul. beredar apa Betul. video yang enggan yang menginjak-injak foto Betul. Ya. apa Menak dan sebagainya. Menurut saya gini, kita tuh harus clear-nya gini. Ketika apa ya, mengkritik Menak, itu kan yang kita kritik itu kan produk kebijakannya kan, sebagai yang sama orang-orang tidak disepakati. Kita harusnya jangan menyerang pribadi gitu. Nah, itu yang kadang menurut saya kurang apa ya? Kurang bisa. Saya pun masih saya pun masih belajar juga, Mas Badrus, Mas Albert gitu. Kalau misal yang kita kritik itu kan produk kebijakannya gitu kan. Misal isu lingkungan misalnya. Perkara Wadas itu kan yang kita kritik itu kan produk kebijakannya ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita kan harusnya tidak mengkritik misal gubernur atau bupati secara pribadi dong. Betul. Nah, itu yang kadang tidak disalahpahami. Makanya bahkan tahu nggak, di TikTok saya tuh ada yang komen gini, apa istrinya Yakut apa ngebelain terus, makanya sampai ada yang komen gitu. Ada tuh di TikTok saya belum, kalau orangnya belum hapus ya, pokoknya ada yang komen itu. Saya ketawa, kok ini sampai nyerangnya tuh ke pribadi gitu. Dia tuh nggak clear. Bahkan gini loh, sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan tahun 2022 ini itu malah justru bertentangan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup loh. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup itu kan batas maksimalnya 55 desibel kan. Ini Menak itu berani 100 desibel loh. Itu kan udah lebih banyak 45 kan ibaratnya. Udah separuh gitu kan. Bahkan itu ada salah satu sepertinya aktivis juga saya lihat di TikTok itu kan juga mengatakan bahwa apa? Ini yang dibilang gini. Minta Kemenak itu bertoleransi gitu kan. Jangan mengganggu budaya muslim terkait azan gitu. Pertanyaan saya gini, munculnya peraturan itu sebenarnya juga bentuk dari toleransi kita keluar gitu loh. Karena kan kadang gini Pak, orang itu kan banyak terjebak dengan bahwa minoritas itu harus menyesuaikan mayoritas, misal kayak gitu kan. Nah, jadinya malah ujung-ujungnya gini, minoritas tahu diri, mayoritasnya seenaknya sendiri kan, itu kan yang sering terjadi. Itu kalau saya gini, nggak apa ya, pernyataan itu saya sih kurang sepakat juga, dan memang penggunaan termin apa mayoritas minoritas itu kan kemudian yang merasa mayoritas itu merasa punya power kan. Kita lihat deh, korban-korban intoleransi itu pasti mereka yang secara jumlah itu lebih sedikit. Misal Islam nih, Ahmadiyah, itu secara jumlah mereka sedikit. Kemudian gereja, pembangunan gereja misalnya yang paling sering. Makanya kemarin saya gini, ini orang-orang itu pada repot ngebelain Toa, pakai dalil-dalil toleransi, tapi ketika orang bangun gereja susah tuh diem aja, malah justru mereka kadang jadi bagian yang penolak pembangunan gereja itu. Itu yang kadang ini makanya saya tuh sempat sampai saya screenshot Mas di Google itu kan, siapa penemu apa Toa megaphone itu kan. Itu kan penemunya orang Katolik kan itu. Saya posting, saya kasih caption. Jadi sebenarnya Toa ini budaya mana gitu gitu. Kadang gimana ya? Di sisi lain kita ini menganggap yang bukan dari Timur Tengah itu bukan budaya kita gitu. Tapi di sisi lain juga membela hal yang sebenarnya bukan orang kita yang menemukan gitu kan. Itu yang ya itulah, kalau waktu minggu lalu itu saya ke UIN itu saya bilang perkara literasi digital. Sebenarnya ya itu, zaman sekarang kan kita bisa akses informasi kan secara digital ya Mas. Gimana? Terus lebih parah lagi nih, lepas dari konteks Toa masjid ya. Kan kalau Kristen Ortodoks itu kan memang nada ibadahnya kan mirip kayak kita baca Quran ya, karena pakai bahasa Arab yang Timur Tengah itu kan. Itu kan dulu kan sempat ramai kan, YouTube, Facebook, berbagai sosmed, Islam aliran baru gitu. Padahal mereka tinggal browsing aja, ini apa gitu. Itu kan ternyata memang aliran Timur Tengah. Jadi memang bahaya lagi kalau itu sudah masuk di grup terus udah ke forward ratusan kali, orang percaya aliran baru sesat. Padahal itu Kristen Timur Tengah. Bahkan sudah ada sebelum Islam ini ada gitu kan, ibarat kata. Dan mereka kan juga pakai apa Mas Albert yang penutup kepala itu, kalau orang itu mantila atau apa yang buat tutup kepala itulah pokoknya. Yang perempuan itu kan ada yang mirip jilbab juga kan. Nah, itu kadang memang gini, di era teknologi kayak gini, kita itu memang canggih gitu ya, nyari data apa aja bisa gitu. Tapi kalau udah urusan agama itu kok kebanyakan orang menelan mentah-mentah dari konten-konten yang menarik, yang desain grafisnya menarik gitu loh, nggak nyari misal kayak gitu kan. Ini bentar lagi nanti kalau misal Lebaran ini kondisi masih pandemi kan, kita nggak tahu ya nanti yang
pandemi itu apakah masih banyak yang terpapar atau tidak, itu kan di luar kuasa kita gitu kan. Itu nanti seandainya nih misal kasus COVID-nya tinggi, misal aja gini, otomatis kan ada pembatasan nih. Ntar akan muncul narasi pemerintah zalim, Lebaran dilarang, Imlek boleh, Natal boleh. Itu nanti akan muncul kayak gitu. Gimana Iya. Mas Albert? Iya, yang saya sebetulnya juga gatel pengen nanggepin, pengen ngomen gitu loh kalau lihat di TikTok gitu yang soal toa itu tadi ya, maksudnya tadi kalau dari penjelasannya Mas Badus yang degradasinya itu, pembeloannya itu sampai satu lagi ya, sampai tadi yang dikatakan Mbak Dewi tadi ya, maksudnya sampai dibilang alergi adzan gitu, lalu kamu kalau alergi setan gini. Terus saya bilang ini kan makin jauh dari yang sebenarnya gitu loh. Substansinya makin jauh gitu loh. Ini kan bukan soal azannya itu gitu. Nah, terus juga memang ilmu itu kan masih pisau ya, mau berguna atau sengaja untuk melukai gitu ya. Jadi ilmu termasuk tadi cacat logika itu memang sengaja dibikin untuk nyerang pribadi, untuk ini. Nah, di Indonesia terbiasa main logical fallacy-nya ini yang di tataran media kan banyak yang pakai bahasa, kalau bahasa teori anunya Milton gitu. Maksudnya ditembus sehingga orang nggak mikir gitu, nggak banyak mikir, nggak banyak ini, supaya kepakan isu-isu seperti itu. Nah, kalau dari sisi, karena tadi sempat disinggung ini ya, soal pembangunan gereja. Saya sebetulnya lagi nunggu gitu ya. Maksudnya lagi nunggu gini. Posisi sekarang mungkin antar muslim yang rame gitu ya. Sekarang coba kalau bangun gereja diatur, Kristen rame enggak gitu. Itu saya juga lagi nunggu gitu. Cuma masalahnya, tapi bukannya bangun gereja udah diatur? Bukannya bangun gereja emang dari dulu udah diatur? Nah, cuman kan bangun gereja masih banyak ya. Maksudnya kan juga sama, misalnya gini, masih ada kan yang teman-teman juga merasa disolimi, dipersulit, gereja dipersulit. Saya juga lagi mikir, bener gak dipersulit gitu loh, atau sebenarnya juga ini sudah disyukurin loh, hidup di negara Indonesia itu bisa ada gereja sebanyak ini gitu, yang berdekatan pun ada gereja gitu. Ya terang-terangan aja lah kayak di Bandung gitu ya, di mall itu ada 10 gereja gitu. Nah itu kan ya buat saya juga, apakah karena dasarnya kurang tempat ibadah gitu kan hanya perbedaan doktrin, hanya perbedaan, oke lah bicara soal doktrin berbeda nggak bisa bersatu, tapi apakah soal tempat nggak bisa mikir gitu loh untuk digunakan bersama misalkan begitu. Kalau saya dari sudut pandang itu ya sebenarnya nunggu juga, cuman yang buat saya jadi mikirnya gini, terus siapa yang ngatur gitu ya, siapa yang mengatur bahwa ini sesat atau tidak sesat, atau ini boleh atau tidak boleh ada gereja, atau itu siapa gitu kan. Kalau selama ini kan Departemen Agama, ya maaf kata kan isinya mayoritas gitu loh, terus mengatur dirjennya atau mungkin kemenaknya muslim mengatur Kristen. Nah apakah kemudian siapa yang jadi tim untuk ngatur yang Kristen ini, atau Kristen silakan di perwakilan ada tim gitu ya untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Ya saya juga nunggu gitu sebetulnya. Nah, lepas dari soal pemerintah kan, tapi beberapa daerah kan masih bisa mendirikan tempat ibadah gitu. Kalau FKUB justru kadang mempersulit, kadang juga ya karena kemudian juga ada kasus-kasus tertentu yang memang justru yang melarang orang luar gitu, didatengin kelompok dari sebetulnya bukan penduduk situ ya. Itu ada juga realita-realita seperti itu gitu. Tapi kemudian apakah itu menjadi tempat momen untuk kita berkata pemerintah atau berkata muslim, berkata mayoritas nggak adil? Ya menurut saya kapan waktunya Kristen sendiri untuk evaluasi ya gitu. Kapan Kristen sendiri memikirkan cara kreatif gitu ya, cara beragama, cara beribadah yang sebenarnya seperti apa ya. Menurut saya itu mungkin momen-momen baik gitu ya, untuk selama ini ya jangan-jangan nggak pernah belajar sesuatu ketika yang lain juga keberatan ada gereja dibangun. Jangan-jangan ya cuma merasa lebay, merasa disolimi, merasa minoritas, merasa ditekan. Saya justru berpikirnya gitu sih, saya nunggu sebenarnya. Izin menyambung ya Mas Albert. Tapi gini, saya sepakat sih bahwa kita memang harus belajar dari setiap kejadian gitu, karena dari setiap kejadian pasti ada hikmahnya gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman yang
saya alami bersama teman-teman nih, misal ada penolakan pembangunan gereja, itu memang kecenderungannya itu bukan apa ya, itu malah memang benar orang Kristennya itu kasihan karena mereka tuh diduga yang tidak ada nih dulu salah satu penolakan pembangunan gereja di Semarang. Kalau nggak salah ada 7 atau 9 poin gitu. Dari semua poin itu yang saya aneh dan sesalkan gitu ya. Itu pada intinya itu adalah ketakutan bahwa kalau tembok gereja itu berdiri, itu akan menyebabkan orang jadi Kristen. Jadi memang rata-rata penolakan pembangunan itu karena hal-hal sepele gitu. Karena kasus yang itu dia surat izin itu sudah punya loh. Sejak sebelum tahun 2000 itu udah punya. Tapi selalu terhambat setiap ingin berkata mendirikan pondasi aja sulit gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang adanya kecurigaan gitu loh. Dari oknum-oknum yang menolak itu gitu kan. Bahkan saya sempat ketemu salah satu penolaknya itu dan saya jelaskan gitu. Saya bilang gitu. Nah, karena waktu itu saya baru-barunya setelah saya pulang dari Vatikan itu, saya bilang, saya tuh waktu tinggal di sana 1 semester itu nggak apa-apa gitu. Bahkan di deretan kamar saya itu tuh ada kapel gitu dan itu nggak mempengaruhi sama sekali gitu. Itu tergantung kembali ke diri kita gitu. Pun misal mereka takut adanya kristenisasi dan lain-lain. Saya tidak mengatakan kristenisasi itu tidak ada gitu. Pun saya juga tidak mengatakan bahwa islamisasi itu tidak ada gitu. Kan gini ya, semua orang beragama itu tentu kan pengen juga kan yang lain itu juga seagama dengan kita karena kita memiliki keyakinan klaim kebenaran atas milik kita ini kan. Mungkin gini, apa ya, kristenisasi itu saya pernah melihat nih, saya pernah pergi di suatu wilayah di Indonesia lah, saya nggak mau sebut wilayah juga, tapi itu saya tuh di pinggir pantai gitu kan sama teman-teman. Saya tuh memang dikasih brosur nih, disuruh datang. Nah, saya tanya teman saya itu ternyata udah ada yang pernah nih ngikutin si brosur ini gitu kan. Karena dia memang nanti di situ diarahkan kita untuk Kristen versi dia, tapi memang itu Kristen yang anti mainstream. Saya juga nggak tahu itu tergabung di apa PGI atau enggak, saya kurang tahu. Tapi di suatu wilayah itu. Makanya saya mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa kristenisasi itu tidak ada. Tapi pun islamisasi itu sebenarnya juga ada. Setiap agama itu pasti juga pengen itu. Tapi kan gini, tapi kan kita tidak boleh dong saling mencurigai setiap orang mau ini dianggap kristenisasi. Bahkan gini lah, misal orang-orang itu kan sering salah paham dengan Islam itu kan terkait terorisme misalnya kan. Setiap yang pakai cadar yang punya jenggot dianggap itu teroris misalnya. Meskipun beberapa kejadian pengeboman itu mereka menggunakan pakaian yang seperti itu, tapi kan nggak harus setiap kita lihat orang pakai cadar itu teroris dong, kan nggak boleh dicurigai seperti itu. Sama halnya dengan orang Kristen gitu kan. Tidak setiap gereja yang berdiri itu adalah upaya kristenisasi dong, gitu loh. Itu yang mungkin apa ya, rasa saling curiga itu kan mengarahkan kita kepada sikap-sikap intoleran gitu. Udah curiga, takut, jadi wah daripada aku takut nanti jemaatku berkurang, mending orang itu rumah ibadah itu dilarang aja deh. Kan tidak hanya gereja gitu, masjid itu kan juga pernah mengalami penolakan kan. Itu Mas Albert, Mas Batus tahu lah. Dulu kan sempat diperbincangan juga ketika masjid juga mengalami penolakan pembangunan gitu. Kita semua pernah mengalami, hanya saja mungkin di Indonesia itu nampak lebih banyak penolakan yang selain masjid. Kayak gitu sih, Mas Albert. Oke, Mas Badrus dulu silakan. Ya. Apa ya? Jadi dari Mbak Dewi dan Mas Albert memang dari cara pandangnya aja yang berbeda. Dari Mas Albert melihat dari sisi umat beragama sendiri ya, dari Kristennya. Kalau Mbak Dewi ya melihat dari umat Muslimnya. Nah, itu yang kemudian menarik untuk kita kulik sebenarnya. Sebenarnya ketika gereja misalkan mau dibangun, lalu ada apa namanya, semacam hambatan atau apa. Nah, dengan melihat SOP atau prosedur atau surat izin dan sebagainya, itu kan kemudian perlu untuk kembali ditinjau. Bahkan kalau misalkan apa ya, dalam fikih konservatif ya sebenarnya, memang Islam itu ketika melihat semacam itu sebenarnya kita nggak boleh ridho hatinya, Mas Albert, ngapunten ya. Jadi ketika kita melihat
ini dalam pandangan fikih ya, yang fikih klasik. Ketika kita melihat umat beragama lain kemudian semacam itu berdiri, hati itu nggak boleh ridho. Artinya tidak bisa membenarkan bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Itu karena ini keyakinan. Tapi ketika kita melihat lebih luas, artinya ketika melihat dalam pandangan kemanusiaan, pandangan sosial, kemudian bagaimana kerukunan, ini yang kemudian saya ingat Gus Dur, di gereja itu pegawai-pegawainya, tukangnya dan sebagainya itu rata-rata Muslim. Just itu kita ibaratkan aja menghidupkan mereka. Saya mungkin ambilnya ini aja, ketika itu nanti tinggal dijalankan sesuai dengan prosedurnya aja. Nah, ketika ada hambatan, itu yang kemudian sebenarnya perlu dialog antara yang menolak, kemudian dari Kemenak, dari pihak gerejanya, itu kemudian sebenarnya harus selalu dialog lah. Karena selama ini yang nolak ya nolaknya dengan keras ya. Sementara yang pengen itu tadi kadang bingung untuk kemana jalannya, kayak gitu, mencari solusinya. Mungkin karena suaranya terlalu kecil ya, artinya komunitasnya terlalu kecil dan sebagainya. Saya kira kayak gitu Mbak Dewi. Ya. Gimana Mas Albert? Iya. Kalau saya ini nambahin sisi yang lain ya, tapi dalam konteks saya melihat gereja juga gini, kalau dalam konteks dipersulit bangun gereja itu, yang saya pertanyakan justru kehadiran negara aja sih, gitu. Maksudnya karena senegara ini kan negara gitu ya. Maksudnya kalau menjamin kebebasan umat beribadah, iya itu yang harus, gimana jaminannya, gimana istilahnya tempat mengadunya kan harusnya negara, saluran komunikasinya gimana, penjaminannya bagaimana. Tetapi terhadap agama lain mestinya nggak baperan ya, nggak terus kemudian dendam, benci atau ini, maksudnya enggak ya, maksud saya gitu ya. Tapi dalam konteks negara. Lalu yang kedua, saya sendiri itu sebetulnya pada posisi semestinya memang tidak mengumpulkan jemaat gitu. Saya itu pada posisi tafsirnya saya terhadap kitab saya itu pada posisi gereja itu tidak seperti ini gitu. Gereja itu ya di rumah-rumah, gereja itu tidak dikumpulkan gitu. Nah, kemudian makin banyak itu harusnya makin nyebar bukan makin ngumpul gitu ya. Ngumpul ini jadi show of power, jadi kemudian masalah parkir, masalah sound system gitu ya. Ya memang bedanya tadi antara keluar dan ke dalam gitu. Tapi kan jadi ongkos gitu loh, yang buat saya mestinya nggak perlu keluar gitu. Kalau problemnya mungkin toa itu keluar gitu dengan hubungannya masyarakat, kalau buat saya melihat itu problem yang nggak harus muncul problem gitu, mengumpulkan dana untuk sesuatu yang harusnya nggak muncul, seperti peredam gitu kan. Kalau makin gede itu kan justru makin harus ada peredam, alat musiknya bagus dan segala macam. Jadi buat saya nggak begitu, makanya saya sendiri agak setuju dengan konteks kalau gereja disentil dikit gitu ya kayak apa sih sebetulnya. Saya agak dalam posisi begitu justru gitu, karena biar menafsir ulang gitu, berpikir ulang tentang sebetulnya gereja itu seperti apa bentuknya gitu. Apakah seperti ini yang bangun gedung-gedung itu ya, itu kan zaman dulu ya, budaya rumah pun kan juga modelnya gede-gede. Eropa kan mungkin rumah kuno dulu tinggal di rumah nenek yang atapnya tinggi-tinggi gitu ya. Kalau sekarang kan rumah rata-rata pendek gitu. Nah kan itu gereja apakah kayak katedral harus gede-gede gitu ya. Ya itu menurut saya apakah harus seperti itu. Jadi itu yang membuat, dan sementara mungkin di sekitarnya, maaf kata gitu ya, masyarakat ekonominya sementara ini gedung megah, sementara sebelahnya ya mungkin kalau di Jakarta jis gitu ya kali gitu ya. Mau bangun stadion megah sama sampingnya masih ke potret yang gitu, kumuh gitu ya. Buat saya apa ya waras gitu ya, apa ya nggak punya kepekaan sosial gitu. Jadi kalau saya sih berpikir gitu. Silahkan. Ya Mbak Dewi, menanggapi Mbak Dewi. Iya sih, kemudian memang menjadi apa istilahnya ya,
menjadi pembahasan baru, misalnya kayak tadi, oh membangun gereja mewah kemudian kanan kirinya gimana gitu. Dan kalau teman saya tuh punya teman Kristen, dia Ya. HKBP, Mm. dia tuh kan dia tipikal orang yang lebih memilih ibadah tuh di rumah gitu kan. Mm. Saya tanya gitu, kamu tuh kok nggak pernah ke gereja sih gitu. Saya bercandain, ntar Yesus lupa lo punya pengikut kamu kan, tak gituin. Saya pernah bercanda dia kayak gitu. Dia bilang, gereja itu bukan di bangunannya gitu lah, di mana gereja itu ada di diri kamu, di hati kamu. Itu bagus sih, dalam artian apa namanya, menumbuhkan apa ya, semangat bahwa orang beribadah itu tidak tergantung tempatnya tapi tergantung hatinya. Pun gini juga mungkin Mas Badrus, misal masjid gitu ya, itu kan banyak ya diyakini bahwa barang siapa membangun masjid itu kan akan mendapat surga kayak gitu kan. Tapi kadang gini, uh, segampang-gampangnya membangun gereja, membangun masjid itu jauh lebih mudah Pak daripada membangun gereja. Karena gini, di daerah Simbah saya aja, banyak kok orang yang pekarangannya itu ada musola gitu. Itu saya yakin mereka nggak punya izin musolanya, izin dia pasti izin rumah tinggal aja, kayak gitu. Nah, apa? Kemudian gini, karena mungkin tentu Mas Badrus jauh lebih paham terkait asbabul nuzul ayat bahwa barang siapa membangun masjid itu dibalas surga dan sebagainya. Kemudian sekarang tuh banyak masjid dibangun, tapi jemaahnya malah nggak banyak gitu. Nah, waktu saya kecil, satu desa saya itu masjid tuh dua Mas. Itu jaraknya apa? Agak nggak terlalu dekat-dekat amat sih gitu. Jadi masjid itu akan penuh gitu kan. Nah, kemudian sekarang ini kan banyak sekali orang membangun masjid itu mewah-mewah banyak gitu, tapi tanpa mungkin ya tanpa memperhitungkan jemaat gitu. Mungkin maksudnya juga masjid itu bisa digunakan siapa saja, itu tentu maksud yang baik. Tapi kadang ketika tidak memperhitungkan jemaat juga kan sayang juga ya. Maksudnya terkait perawatan dan sebagainya. Karena saya sependek yang saya ketahui Mas Albert gini, gereja itu kan biasanya setiap ingin mendirikan satu gereja kan dia punya patokan harus punya berapa umat gitu kan. Kayak misalnya yang pernah saya pelajari kayak Katolik gitu. Katolik itu kan untuk dapat menjadi satu paroki, dia harus punya berapa umat dulu gitu. Kalau enggak dia harus gabung dulu ke paroki lain, misalnya kan kayak gitu. Tidak apa? Paling punyanya kapel kan, tidak langsung disebut tuh gereja dan sebagainya. Ini sebenarnya di agama Islam sendiri memang bagi saya pribadi memang menjadi catatan juga gitu. Saking mudahnya membangun rumah ibadah, banyak loh sekarang masjid-masjid mewah dibangun gitu. Paling jarak berapa meter gitu kan. Makanya kemarin saya suka nih ada satu meme itu bilang gini, ribut membela toa gitu, tapi kalau ada azan nggak pernah datang ke masjid gitu. Itu uh, uh, apa bagus juga gitu kan. Siapa lah misal ada mungkin orang teriak-teriak apa membela pembangunan gereja misalnya karena tadi kita membahas mengenai gereja, tapi waktunya apa ke gerejanya cuma pas Natal sama Paskah misalnya kayak gitu kan. Itu gimana tuh Mas Badrus? Mas Badrus kan tentu terkait yang dalil dan sebagainya tentu jauh lebih tepat lah mengutarakan itu. Nggak juga Mbak ya. Berarti tadi temennya Mbak Dewi ini sama kayak Mas Albert ya. Oh enggak, saya di tengah, Ibadah di dalam. Enggak, saya di tengah, Di tengah. Saya perlu persekutuan tapi nggak usah banyak-banyak gitu. Tapi apa teman saya itu kalau di rumah dia tuh beneran ibadah gitu loh, khusyuk juga gitu. Oh, nah, saya tidak Jadi mengakui itu tuh bukan alasan dia 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 bukan alasan itu karena malas tuh bukan. Dia tuh tetap di rumah ibadah. Cuma saya nggak tahu memang dia lebih nyaman di rumah gitu loh beribadahnya gitu. Ya sekarang ada gereja YouTube Indonesia sekarang. Kayaknya. Oke, silakan Mas terus. Iya. Saya pernah baca bukunya Kiai Pekalongan ketika menjelaskan salah satu hadis, itu beliau mengatakan salah satu tanda akhir zaman. Kok bahaya ya? Salah satu tanda akhir zaman itu memang ya itu tadi. Ketika umat-umat muslim bermegah-megahan tempat ibadah, tapi isinya sepi. Nah, bahas ini sebenarnya saya malu sendiri sebenarnya. Karena saya juga termasuk bukan orang yang giat di masjid. Ya, sehingga ketika bahas ini sebenarnya malu sendiri.
jarang ke masjid, jarang ke musola, tapi kemudian bahas kayak gini. Nah, itu tadi dari Pekalongan Kiai Subhi. Nah, itu mengatakan ketika umat muslim kemudian banyak bermegah-megahan masjid, menggunakan banyak properti, tapi kemudian isinya kosong, jamaahnya bisa dihitung. Ini tanda-tanda ya zaman semakin semakin mau berakhir kayak gitu. Nah, satu sisi Nabi sudah membekali ini supaya orang-orang kok giat di masjid itu ada imbalan ya, semacam itu ya. Jadi ibadahnya masih masih kalkulasi untuk karena audiensnya orang awam ketika itu. Apa? Ketika sholat jamaahnya di masjid, ya kan sudah sering mendengar ya Mbak Dewi mungkin ya, adalah 27 ganjarannya, 27 kali lipat. Kalau di rumah sekali aja, itu biasanya untuk laki-laki. Nah itu sebenarnya kan sudah ini diberikan istilahnya semacam embel-embel supaya warga, supaya umat muslim itu datanglah, banyak datang ke masjid. Bukan kemudian banyak masjid, tapi datanglah ke masjid. Nah masalah kemudian tadi masuk ke apa pengeras suaranya, ini kemudian seharusnya menurut saya itu ini ada peraturannya itu temporal dan juga lokal. Artinya dibuat lokal. Bisa jadi semuanya menerima itu. Bisa jadi lebih banyak yang tidak menerima. Bisa jadi seimbang. Nah itu kemudian perlu rembuk desa atau apalah semacam itu. Karena kalau disamaratakan semua satu nasional, memang ada plus minusnya. Tapi kesulitannya memang kita kalau lokal ya, kesulitannya itu tadi mengontrol ini tadi masjid-masjidnya. Nah, kemudian Mas Albert, saya kira di Kemenak juga masing-masing punya ini ya, punya misalkan di Islam Bimas ya, terus di Kristen ada apa, di Hindu ada apa, nah itu. Itu biasanya bagaimana ketika kemudian terkait perizinan rumah ibadah atau pelaksanaan atau ketika ada acara-acara keagamaan, misalkan di umat Kristen nih, itu gimana misalkan apa ya penyampaian informasinya ataupun semacam ada aturan apa nih baru itu? Kalau di kami itu sebabnya kalau umat Muslim jarang dengar gitu. Kalau di Kristen itu susah solid ya. Itu yang muncul di permukaan kan PGI. Itu yang muncul di permukaan. Tapi sebenarnya di dalam itu bisa punya 9. Itu yang gede-gede. Itu maksudnya kayak bukan gede. Itu gabungannya itu aja 9. Gitu ya. Terus merek gerejanya aja 323, terakhir katanya ke 450. Ini kan luar biasa gitu loh. Jadi untuk menyolidkan ini ya juga sosialisasi ke bawah nggak mudah. Lalu yang kemudian report kan semacam apa ya? Ya tetap nggak bisa satu suara ya, termasuk kemarin waktu saksi Yehova begitu ya. Itu buat sebagian besar ya, buat kita bukan aliran yang dianggap istilahnya kalau sampai maaf kata ekstrimnya sesat gitu lah. Dan tiba-tiba bisa keluar izin dari pemerintah gitu. Nah ini yang ya enggak tahu sih mekanismenya waktu itu atau siapa di balik layarnya ini begitu-begitu. Jadi kalau untuk Bimas rata-rata cuma simbol ya. Atau kalau keputusan atau apa enggak sampai ke bawah atau solid ya menurut saya ke bawahnya ya. Karena ya tadi 450 organisasi atau 323 aja dianggap 323 organisasi yang pandangan teologisnya bisa ekstrim ke ekstrim gitu. Ada yang juga istilahnya sudah setuju LGBT, ada yang belum, ada yang setuju nikah beda agama, ada yang belum, gitu ya, ya ujung ke ujung gitu. Gitu. Kalau soal pendirian tempat ibadah, ya pasti normatif ya, maksudnya ya menjamin ini, menyerukan ini, ya normatif ya mestinya. Nah itu Mbak Dewi kemudian ketika banyak membela tentang toa itu kan, kenapa kok diatur-atur sih kayak gitu ya.
Tapi satu sisi mereka juga yang banyak vokal adalah orang-orang ya seperti kita ini jarang-jarang ke masjid, jarang ke musola. Mm-mm. Ini menurut Mbak Dewi ini sebenarnya apa yang kemudian perlu untuk diberikan kepada mereka, atau ada bekal apa seharusnya untuk kita, untuk mereka yang banyak menyuarakan tentang ini tadi, pengeras suara dan anjing menggonggong. Eh, Gini, kalau menurut saya ya Mas Petrus, saya pribadi juga jarang gitu loh untuk beribadah secara berjamaah datang ke masjid, terlebih di masa pandemi seperti ini gitu ya. Nah, tapi memang gini, saya tuh gimana? Susah juga ngomongnya. Saya berusaha menempatkan begini, perkara dia beribadah mau di rumah atau tidak, itu biar itu ranah privasi dia, karena itu kan terkait hubungan dia dengan Tuhan. Nah, tapi memang yang harus digarisbawahi itu adalah bagaimana penggunaan pengeras suara ini berdampak terhadap masyarakat sekitar. Saya setuju sih dengan Mas Batu tadi, kalau aturan itu ada level mungkin lokal atau apa dan disesuaikan gitu. Karena mungkin wilayah yang kan ada kan, misal wilayah yang 100% mungkin Islam gitu, itu kan tidak, barangkali bagi mereka tidak terjadi masalah. Ta- tapi gini, kita juga tidak, lagi-lagi saya katakan ya, kita tidak boleh melupakan apa yang terjadi pada Meliana. Itu sebenarnya sepele ya, orang uh, berkata suara azan terlalu keras saja bisa masuk bui. Nah, atau barangkali juga bisa dirumuskan kebijakan dari pemerintah, entah itu levelnya daerah ataupun nasional, bahwa gini, orang yang keberatan dengan suara masjid atau orang yang mengkritik suara masjid selama tidak menimbulkan kekerasan itu tidak masalah gitu, jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Itu ibarat kata misal gini lah, ibarat kata misal Mas Badrus nyanyi gitu terus saya bilang, ih suaranya Mas Bagus kok tumben cempreng misal gitu, dan terlalu keras misalnya kan kayak gitu. Ini saya tidak sedang menyamakan azan dengan uh, suara orang bernyanyi ya, tidak seperti itu, tapi maksud saya ketika mengkritik suara itu kan volume ya, yang kayak Meliana itu kan dia mengatakan terlalu keras kan, dia tidak mengkritik isi azan atau sebagainya kan, enggak, dia kan mengkritiknya perkara volume kan. Itu berarti dibuat aja, berarti kalau ada yang melaporkan yang mengkritik pengeras suara itu penistaan agama nggak usah ditanggapin gitu. Karena saya itu mendukung adanya peraturan terkait pengeras suara itu, pertama memang bagaimana kita harus bertoleransi, berkorban juga dong untuk yang lain gitu, karena benar orang-orang yang orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, mereka tidak keberatan. Nah, pertanyaan saya gini, tidak keberatannya itu apakah semuanya 100% benar-benar tidak keberatan, atau sebenarnya ada juga nih yang keberatan tapi takut karena melihat yang terjadi ke Meliana kayak gitu. Jadi, dan kemudian yang kedua memang kejadian Meliana itu bagi saya itu menjadi pengalaman buruk dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu. Terlebih kita tinggal di negara demokrasi gitu. Ya kalau memang suaranya terlalu keras, masa nggak boleh ngomong terlalu keras gitu kan. Jadi memang tetap pengaturan itu, penggunaan pengeras suara, dan ya kalau ada orang misal yang merasa suara itu terlalu keras kemudian lapor ke ranah hukum, ya nggak usah ditanggapin, ibaratnya kan kayak gitu. Karena itu menurut saya sepele juga sih, cuma orang berpendapat keras gitu kan, maksudnya nggak ada hal-hal yang ini gitu kan. Dan bentar Mas Badrus muter-muter sinyalnya Mas. Takutnya dia nggak dengar. Dan menurut saya ada yang kurang juga sih Mas terkait regulasi itu, yaitu belum dibuatnya untuk pelanggar gitu. Nah, yang melanggar itu nanti sanksinya apa kan belum dibuat tuh. Sama gini, pengukuran 100 desibel itu alat ukurnya apa, kemudian cara mengukurnya gimana kan mungkin belum semua orang tahu kan. Cuklaknya ya. Pakainya ampli kan? Pakainya itu ya? Amplifier. Nah, kan biasanya ada yang maju mundur itu. Mixer. Nah, itu nanti ada tulisan dB. Gitu. Mixer ya. Oh, udah. Mixer ya. Nah, jadi memang pilihannya memperketat kebijakan itu, atau kemudian juga ya kalau ada orang merasa suaranya terlalu keras, ya udah gitu loh. Jangan sampai terjadi seperti Meliana lagi gitu kan. Ya. Kalau saya boleh
boleh uh, tanggepin ini ya. Tadi yang disebut itu loh. Bagaimana kejelasan atau tafsirnya soal undang-undang penistaan agama gitu. Kalau tadi nyanyinya jelek gitu, lalu wah pencemaran nama baik gitu, istilahnya pasalnya pasal pencemaran nama baik gitu. Nah batasannya gimana gitu ya? Kalau kalau kembali ke sini sih tadi soal soal penistaan agama gitu, itu kan juga bukan hanya Meliana gitu, sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan, wah ya repot ya, gitu ya. Ya, so, saya justru itu yang pertama yang mau saya tanggapi. Jadi menurut saya kok justru dari kalangan mungkin penegak hukum, TNI, Polri mesti sepakati dulu atau mungkin malah dicabut gitu ya penistaan agama itu. Lalu yang kedua soal tadi ya bangunan ada tapi sepi gitu. Eh, saya lihat dari sejarah gereja sampai hari ini itu termasuk di Eropa itu kan bangunan megah-megah tapi juga kosong. Atau kalau nggak kosong, maksudnya sampai ekstrimnya jadi kafe, kosong atau sepi karena yang isi datang generasi tua, yang oldies gitu, yang anak muda dan nggak tertarik dengan gereja gitu. Eh, itu sih mungkin bisa jadi pembahasan malam ini atau pembahasan besok ya. Tetapi eh, gimana ya? Apa yang sedang terjadi dengan generasi muda sekarang ini gitu? Tadi kan satu sisi oke, bener gitu ya, malah justru atau satu sisi bisa diterima gitu bahwa mereka beribadah di rumah, nggak ke masjid, yang penting kamu ibadah atau ya dinamikanya sebenarnya ini membacanya seperti apa yang sedang terjadi sebenarnya di generasi muda sekarang ini gitu. Kalau di sejarah Kristen ya di zaman lalu sudah terjadi gitu ya, gereja-gereja di Eropa kosong gitu. Dan sekarang di Indonesia juga kami sekilas saya sih melihatnya juga kelihatannya sudah ada gejala begitu tuh. Anak muda udah nggak terlalu tertarik datang ke gereja gitu. Itu ada ini Apa Pak, Mas? Mas Albert. Gimana? Hah? Di apa Gimana itu Mas ya? Gading? Di UIN Syarif itu Hah? meneliti survei anak-anak muda, Hmm? termasuk generasi milenial ya, Gen Hmm? Z dan Gen apa itu satunya, Hmm? Gen X atau Gen Y itu ya, Hmm? yang umurnya jenengan mungkin. Ya X Y. Itu termasuk. Jadi mereka itu memang semangat mencari sumber pengetahuan, mencari sumber apa ilmu agama itu tinggi. Nah, salah satunya lewat media sosial. Hmm. Tetapi religiusnya ini rendah. Hmm. Jadi semangat spiritnya itu tinggi, tapi religiusnya rendah. Ini Hmm. yang banyak mengidap Hmm. generasi saya, generasi Mbak Dewi ini. Hmm. Hmm. 18-an, 20-an, 24-an itu diteliti, disurvei oleh Hmm. dari PPIM ya kalau nggak salah ya Mbak Dewi Hmm. di UIN Jakarta. Jadi memang ya ini ada fenomena semacam ini. Jadi semangat, cuma secara religi artinya ibadahnya, hubungan dia dengan Tuhannya itu masih kaku. Dan itu saya kira pun saya alami semacam itu, hal semacam ini. Kok iya ya, saya juga mengalami hal ini nih. Satu sisi kadang saya hubungannya kok sulit dengan Tuhan, tetapi kok kayak semangat dalam mencari sumber-sumber pengetahuan, mencari tentang info pengetahuan agama dan sebagainya. Nah itu fenomena ini ternyata sudah masuk tadi yang jenengan sampaikan Mas Albert. Sehingga ketika kita menerima informasi tentang ini, kita lebih semangat, tetapi semangatnya ini kadang yang bisa dipelintirkan, bisa karena keinginan syahwat saja, bisa karena kemudian ikut-ikutan tadi ya, atau kelompoknya pimpinannya A ya nanti ya wis ikut A aja. Itu yang kecerunduan-cerunduan ini semakin banyak muncul. Ya. Mas Albert, Mbak Dewi. Makasih. Ya, apa? Mas Badrus gitu. Memang ya itulah fenomena yang terjadi gitu ya. Diskusi kita malam ini cukup menarik sekali gitu ya, sampai bahas banyak hal gitu. Dan Mas Albert rasanya memang untuk membahas terkait undang-undang penistaan agama itu perlu satu apa ya, term khusus gitu loh, satu sesi khusus gitu kan.
Dan tentu itu harus mengundang ini juga sih, mereka yang pakar Pakar hukum juga gitu. Karena menurut jadi gini, saya pribadi itu gimana ya, masih merasa ambigu juga dengan istilah penistaan agama gitu. Gimana sih orang maksudnya menistakan agama gitu? Misal gini lah, orang itu mau menjelekkan agama itu seperti apapun, agama itu ya tetap itu gitu. Agama itu tetap baik, tetap menjadi sarana manusia untuk bertuhan kayak gitu. Nah, kemudian ketika dituduh orang menistakan agama, apakah misal ketika saya mengatakan agama X ini sesat, itu agama itu beneran kemudian menjadi sesat? Kan kita ya sesat atau tidak tuh saya rasa kan itu bukan kuasa kita gitu. Kita kan hanya mengimani yang kita merasa ini benar gitu kan. Dan kemudian memang penggunaan pasal penodaan agama ini ya dalam tanda kutip gimana ya, kurang oke lah menurut saya. Karena misal gini, yang terjadi nih, misalnya penistaan agama yang terjadi pada mantan gubernur DKI misalnya. Saya juga bingung, itu ketika saya nonton berkali-kali, itu yang timbul dalam hati saya itu malah kasihan gitu loh, sama yang dituduh menista gitu. Orang ini di sisi mananya gitu kan. Kayak gitu kan. Terus kemudian terkait Meliana itu, gimana alurnya orang hanya mengatakan suara azan ini keras, kok menista agama gitu loh. Misal gini, apakah kemudian gini, gereja itu kan biasanya kalau perjamuan kudus ya namanya yang pakai anggur itu. Nah, yang saya dengar gitu katanya kan tidak semua itu menggunakan wine bener, ada yang beberapa pakai sirup anggur gitu. Lebih banyak. Apakah yang pakai sirup anggur? Lebih banyak sirupnya. Nah, apakah kemudian yang pakai sirup ini bisa dituduh menista agama gitu karena tidak menggunakan anggur murni sebagaimana misalnya yang dilakukan Yesus zaman dulu misalnya. Jadi memang kayaknya perlu ini nih Mas Badrus ngundang yang teman-teman dari hukum nih. Kalau perlu dari hukum agama nih. Kalau diganti kopi nggak bisa ya? Karena Mas Alfred. Apa? Gimana? Diganti kopi nggak bisa ya? Gimana? Sorry. Apa? Sirupnya diganti kopi nggak bisa. Oh, saya sudah aliran tidak berwarna merah soalnya. Jadi kalau itu bisa. Kalau sama saya bisa. Kalau saya sudah tidak beraliran merah. Jadi memang ya itu unik aja sih gitu. Dan kadang aneh juga makanya ya harus dibahas satu sesi itu mungkin butuh 2 jam itu. Ya. Itu semua dari diskusi malam ini. Mungkin usul ke depan Mas Badrus bisa buatnya. Sorry, sebelum mungkin ditanggepin, saya dari tadi keasikan kita ini lupa dengan yang masih bertahan ini. Jika ada teman-teman peserta atau istilahnya yang menonton malam hari ini, tayangan malam hari ini, silahkan jika ada pertanyaan, tanggapan, pernyataan, atau pengen bergabung langsung live menanyakan atau nanggapin, silahkan masih ada satu space untuk bergabung di layar. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan atau pertanyaan, tanggapan, silahkan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Oke, silahkan Mas Badrus atau Mbak Dewi tadi boleh melanjutkan. Mbak Dewi. Apa lagi ya? Ya itu sih kalau kembali lagi kalau misalnya pengarah suara tadi, saya tetap mendukung kebijakan itu dan mungkin kebijakan itu perlu ditambahi terkait implementasi dan juga sanksi bagi yang tidak menerapkan gitu. Kemudian usulan saya barangkali ke depan kalau ada orang yang mungkin merasa suara azan itu keras dan sebagainya, itu tidak perlu diusut dengan pasal penistaan agama. Kayak gitu. Terus gimana ya, kalau misal fenomena beragama anak muda zaman sekarang, itu kan fenomena itu tidak bisa kita hindari, tapi kita kan setidaknya bisa counter lah kalau misal ada yang kurang pas dan mungkin mengarah kepada hal-hal yang mungkin menimbulkan intoleransi, kericuan dan sebagainya, mungkin kita bisa membantu untuk membendung. Jadi ya sebagai generasi muda berpihaklah kepada korban gitulah. Kita harus kalau kata Gus Dur itu kan kita harus membela kemanusiaan gitu kan.
kita Ya. boleh beragama gitu. Sebagai orang beragama kan tentu meyakini apa yang kita yakini ini benar gitu kan. Tapi tentu kita tidak boleh terjebak dalam egoisme beragama. Misal ada peraturan toa itu kan di TikTok kan ada yang kemudian dia malah pasang toanya ditambahin. Itu kan nggak baik gitu loh. Meskipun kan kirinya nggak protes tapi itu bukan hal baik gitu. Kalau misal dengan toa satu aja kita sudah bisa terdorong untuk beribadah, kenapa harus banyak gitu kan? Justru disitulah sebagai umat beragama itu justru jadinya manja gitu loh. Apa-apa tuh harus diladeni gitu, apa-apa harus berkata orang makan tuh apa harus disuapin gitu kan. Masa iya sih kita yang sudah pada balik ini, udah pada dewasa ini, dengan teknologi yang ada. Kan sekarang HP itu kan juga udah banyak aplikasi misalnya untuk pengingat waktu dan sebagainya. Kita nggak bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin sih gitu. Karena kan tidak semua orang itu kan hidup dalam kondisi yang dekat dengan masjid, dekat dengan rumah ibadah, seperti itu. Jadi ya harus jadi umat beragama yang yakin betul atas keyakinannya, tapi tidak terjebak dalam egoisme beragama gitu sih. Ya. Ya, Mas Petrus, ada Saya tanya. jadi ingat ini. Salah satu guru saya ya. Itu rumahnya kan persis di depan musola. Terus katanya ketika kecil itu waktu kecil karena suara tuanya itu cempreng dan langsung masuk mengarah ke rumah. Itu sampai diputer balik itu arah tuanya biar suaranya nggak terlalu masuk ya. Ya karena tadi terlalu keras, cempreng dan suaranya mungkin tidak enak didengar ya Mas. Kurang nyaman ketika dengan lagunya yang dia pakai. Akhirnya arahnya misalkan yang tadinya ke timur diputer ke barat. Terus dikejar sama pengurus musolanya. Iki coba sing dolanan ngene iki. Siapa yang main kayak gini? Kok berani-beraninya. Nah, tadi protes-protes tadi dari mungkin yang kurang nyaman, kemudian kok bising seperti kasus milenial. Siapa tadi? Melani ya. Itu yang kemudian banyak ya sudahlah. Saya akhirnya begini aja meskipun gak nyaman, terima dengan keadaan ini. Saya juga ya minoritas, nanti malah kalau protes dikucilkan. Terus bahkan kalau orang muslim sendiri yang tidak nyaman, antipati nih terhadap agama, dia justru tidak membela agamanya sendiri nih, malah kayak gitu. Sehingga ya sudahlah akhirnya kayak gitu, meskipun sebenarnya nggak nyaman aja juga, nggak nyaman juga dengan suara ini suara itu ya kan. Nah, termasuk saya paling ingat itu guru saya itu kiai saya, speaker pondok dulu itu di Brebes, speaker pondok di masjid selalu diingatkan kalau ngaji tolong pakai speaker dalam, jangan pakai speaker luar, mesti gitu. Karena meskipun ini baik, tapi belum tentu orang pengen mendengarkan apa yang sedang kita lakukan. Nah, kalau misalkan mau pakai luar, atau maksudnya pengajian ini didengar oleh orang luar, kita punya radio, jadi pakainya radio. Nah, speakernya pakai speaker dalam. Entah itu ngaji atau mujahadah atau apa, pakainya speaker dalam. Termasuk Jumatan kayak gitu. Kecuali azan, itu speaker yang luar, tapi ini masih wilayah pondok yang cuma dengar. Itu selalu diingatkan semacam itu. Tolong kalau pengeras suara jangan pakai pengeras suara luar kalau pengajian atau kalau di luar azan. Itu sudah diingatkan karena tidak semuanya kemudian menerima apa yang sedang disiarkan oleh kita juga, begitu Mbak ya. Betul. Mungkin juga berkaitan dengan penistaan itu, nggak tahu ya. Kalau saya tetap nggak setuju ada istilah mayoritas minoritas ya sebenarnya. Karena lepas dari soal ini kan nggak bicara soal Islam dan Kristen atau dengan yang agama lain gitu. Tapi kan ada juga daerah-daerah tertentu yang juga mungkin mayoritas Kristen gitu, mayoritas. Jadi tetap di Indonesia negara yang hukum yang sama kedudukannya di mata hukum ya. Keadilan itu terjadi ketika menurut saya tidak ada istilah mayoritas minoritas yang karena gini, bukan dalam konteks
supaya juga tidak ada mental mental minoritas gitu loh, mental apa ya, dikasihani, mental victim, mental diem gitu ya, dan jadi egosentris juga ketika ketika gereja misalkan dipersulit gitu, lalu wah ini kita minoritas. Tapi ketika katakanlah yang minoritas kan tidak hanya Kristen, maksudnya tidak hanya soal agama gitu ya, soal-soal kita ini dalam hidup sehari-hari atau strata di masyarakat kan tidak hanya soal agama. Minoritas itu kan bicara soal gender, bisa bicara soal yang lain-lain bisa. Nah, stigma-stigma mayoritas minoritas harusnya tidak jadi pendekatan dalam negara hukum mestinya sih. Terus saya supaya mental-mental minoritas sendiri juga nggak boleh gitu ya, menurut saya ada negatifnya juga sih, bukan soal yang mayoritas menang-menangan aja sih. Saya juga siapa juga di kami juga biar belajar ketika jadi mayoritas nggak gantian menindas gitu kan, istilahnya nggak gantian pendekatannya juga mayoritas lagi gitu, akhirnya pendekatan yang sama dipakai gitu. Saya sih mungkin itu yang juga saya nggak setuju soal mayoritas minoritas gitu sebenarnya dalam sisi mindset saya sendiri. Iya sih, Mas Albert, konsep mayoritas minoritas itu saya melihat kecenderungannya yang mereka di posisi mayoritas itu merasa punya power gitu loh. Dan yang di minoritas ya selain berharap dikasihani bisa apa lagi gitu, karena ya akan ditindas gitu dengan yang punya power gitu. Dikasihani aja, yang mengkasihani masih dituduh yang enggak gitu. Dan sepakat juga bahwa perkara ada banyak hal, tidak hanya agama saja, tapi misal orientasi seksual, suku, pilihan. Bahkan gini, di era sekarang ini kan perempuan itu kan sudah mulai muncul yang berani menyuarakan misal free child. Mereka memilih tidak punya anak gitu, atau memilih punya anak tapi tidak dari rahimnya sendiri misalnya. Itu kan juga pilihan-pilihan yang anti mainstream juga gitu. Tapi tentu mereka yang memilih seperti itu kan tentu dengan penuh pertimbangan gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang itulah terkait yang sedikit itu tidak hanya perihal agama, tapi perkara yaitu orientasi seksual, pilihan hidup, bahkan isu-isu feminisme itu menarik juga loh. Isu tentang perempuan itu menarik, misalnya perempuan yang berkarir dianggap melupakan kewajiban rumah tangga gitu. Kenapa kewajiban rumah tangga itu yang disinggung selalu perempuan gitu? Kan berumah tangganya berdua gitu. Kenapa perempuan yang menanggung gitu? Saya kadang gini, wah laki-laki itu yang penting menafkahi udah bisa enak gitu ya. Rumah tangga nuntutnya perempuan, ngedidik anak nuntutnya perempuan, enak banget gitu. Kadang memang pikiran nakal saya itu kadang berpikir begitu juga gitu kan. Kok apa-apa salah gitu kan. Katanya kalau nggak nuruti permintaan suami bisa Mas Batu dirajam atau dicambuk malaikat lah yang ini. Ya namanya perempuan namanya nggak punya rasa lelah dan sebagainya. Saya tuh juga meskipun mungkin kurang vokal menyuarakan itu, tapi saya sering sih mengikuti isu-isu perempuan kayak gitu. Itu juga sebenarnya menarik juga loh dipandang, khususnya dalam konteks agama gitu. Karena saya melihat orang-orang yang membahas perempuan menggunakan dalil agama itu nggak semua sih. Yang sering muncul di permukaan itu kok lebih ke kayak patriarki kayak gitu ya. Kayak apa perempuan itu dituntut hormat, tunduk dan sebagainya gitu. Dan saya sebagai perempuan gini, ya kalau kamu tuh mau kamu laki-laki perempuan, kalau emang kelakuanmu tuh layak dihormati, kita juga bakal menghormati kok kayak gitu. Nggak mungkin kan kita nggak hormatin orang yang baik kayak gitu kan. Oke, Mas Petrus. Monggo Mas Albert. Loh, tadi saya sudah melempar topik. Silakan. Kalau teman-teman apa ini? Apalagi tadi, Mbak? Iya. Di malam. Ini biar nggak bosan bahas toa mulanya, Mas. Iya. Kalau dari toa rasanya cukup kali ya. Kalau soal toa gitu, dan rumah ibadah pun juga kelihatannya malam hari ini sudah kita singgung serempet gitu ya. Tadi soal rumah ibadah yang dibangun tapi sepi gitu ya, lalu sampai sudah soal konsep mayoritas negara dan soal masyarakat, soal penistaan agama, soal ya cukup komprehensif ya, menurut saya
sudah dibahas, dan dari sudut pandang kita, ya kalau boleh saya masih ngeklaim muda gitu ya, dari sana anak muda gitu, sudah kita dengan gaya kita, gaya komunikasi kita, bahasa kita anak-anak muda, pandangan kita, semoga tayangan ini juga ada yang dengerin gitu ya, ada yang mau dengerin gitu obrolan ngalor ngidulnya malam hari ini, biar ada yang mau dengerin. Kan di pembahasan yang lain, tayangan-tayangan lain sudah ada yang bahas mungkin lebih serius, lebih akademis, lebih dalil, lebih dari sudut pandang hukum gitu ya. Tapi kami bicara dari, menurut saya salah satu yang menjadi kesamaan adalah bicara dari hati, bukan sekedar mungkin pengetahuan gitu, tapi juga apa yang sudah direnungkan, sudah muncul dari hati kita gitu, malam hari ini. Mungkin tanggapan saya. Teman-teman yang lain silahkan, jika ada teman-teman yang bergabung malam hari ini, yang mampir, yang dari tadi ngikutin, silahkan jika ada pertanyaan atau pernyataan. Nah itu tadi Mbak Dewi, termasuk yang feminisme ya. Biasanya kan karena relasi, kemudian komunikasi lah. Kata Jager Habermas ya, jargon Habermas. Kemudian ketika dalam suatu komunikasi kok masih ada dominasi kuasa, satu sisi mendominasi sisi yang lain, satu pihak mendominasi pihak yang lain, ini kemudian tidak akan terjadi komunikasi yang baik, karena satu sudah menindas, sehingga tidak terjadi relasi yang sempurna, yang bisa aktif gitu. Nah ini yang banyak terjadi itu seperti itu. Ada satu pihak yang ingin menindas pihak yang lain, ada satu pihak yang ingin menguasai pihak yang lain. Katakanlah misalkan dalam konsep ini ya, gender misalkan. Pihak laki-laki lebih banyaknya adalah melihat perempuan kan di kelas 2, bahkan mungkin 4, 5 dan sebagainya. Intinya di bawah. Nah ini kan dominasi kuasa, sehingga yang terjadi perempuan diberikan ruang tapi sangat terbatas. Ruangnya di mana? Ya ruang-ruang dapur kan, ruang tamu, ruang kamar lah itu. Sebenarnya kalau di Islam, kalau misalkan ada konsep-konsep yang masih patriarki, niatnya itu sebenarnya adalah niat untuk memuliakan perempuan, karena saking mulianya sehingga ya sudah di rumah aja, kalau pergi tolong jangan sendirian, sama temen ditemenin. Itu sebenarnya niatnya untuk melindungi perempuan. Namun ketika melihat hari ini, kebutuhan hari ini, kondisi hari ini kemudian yang perlu kita sesuaikan. Niatnya, semangatnya itu tetap kita ambil, yaitu semangat memuliakan, namun praktek beragamanya atau praktek relasinya hari ini ya kita sesuaikan. Misalkan, oh hari ini Indonesia sudah aman lah, orang perempuan kemana-mana sudah bisa sendirian, lampu di mana-mana sudah nyala. Nah, dulu di Arab kan pakainya apa itu, obor atau apa misalkan ya. Nah itu kan bicara keamanan. Terus misalkan apa lagi, perempuan sudah boleh nyetir, bahkan di Arab sekarang sudah boleh nyetir ya, baru-baru ini. Di Indonesia sudah lama, sudah dari dulu, artinya lebih progresif berarti di Indonesia. Nah itu tadi sebenarnya semangatnya adalah semangatnya memuliakan, namun kemudian yang masih patriarki ini, ketika dulu mungkin yang klasik itu caranya itu yang kemudian kurang bisa diterima oleh sebagian golongan, sehingga stereotip itu selalu muncul hingga hari ini. Nah konsep gender itu tadi banyak yang kemudian menggaungkan, mungkin Mbak Dewi juga termasuknya, tapi masih kalah, karena laki-laki ini kekuatan suaranya, maksudnya vokalnya itu lebih kencang. Kemudian ketika ada seminar atau speaker apa loh, lebih banyak laki-laki, sehingga jarang mereka yang kemudian seperti laki-laki baru, misalkan Pak Hasyim itu ya, atau Pak siapa, atau Pak Fakihudin atau Buya Husein, itu jarang yang bisa semacam itu, masih sedikit lah jumlahnya. Kemudian pengaruh utamaan gender ini masih kalah dengan FKUB, dengan yang lain itu tadi.
Silakan. Ada tanggapan Mbak De? Eh, aku sementara itu dulu. Oke. Ya, saya mungkin nambahin dikit dari sisi, karena mungkin pernah saya sampaikan juga sebelumnya tentang background saya kan belajar soal NLP dan hipnoterapi dan segala macam itu. Jadi eh, kalau dari bahasa dan di bukunya Mas Badrus itu kan ada bab tentang literasi, lalu baca juga jangan setengah-setengah atau jangan baca judul atau lupa saya. Intinya kan baca sampai tuntas gitu kan. Tergiur judul saja Iya, bila tak selesai membaca. ya tergiur Iya. judul saja. Nah, hal-hal itu kalau saya juga maksudnya apa yang terjadi di masyarakat, TOA, lalu membelokkan hoax dan segala macam, ya mungkin kita punya PR besarnya bagaimana membangun struktur berpikir, bagaimana berpikir kritis, bagaimana memfilter, bagaimana eh, jadi kan memandang sesuatu itu nggak mudah untuk kemudian jadi baper gitu ya. Kalau dari sisi Gus Durian, pelajaran yang selalu diajarkan kan soal lingkaran pengaruh sama lingkaran kepedulian. Nah, sisi yang lain juga harusnya bisa eh, memilah gitu ya, mendefinisikan emosi gitu, sorry. Jadi kenapa ke orang marah? Ya karena perbedaan nilai. Kenapa orang kecewa? Karena perbedaan harapan. Kenapa orang sedih? Karena perbedaan kepemilikan dengan kenyataan. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana manajemen emosi, lalu bagaimana mengelola cara pandang, bagaimana memberi makna. Saya tertarik suatu kali Coach Prasetya Embrata itu membuat tayangan video gitu ya. Dia ngasih contoh gitu. Eh, saya ditusuk sahabat sendiri dari belakang. Saya ditikung sahabat sendiri, saya bagaikan ditikam dari belakang. Lalu dia tanya, pisaunya mana? Gitu. Kamu merasa ditikam, pisaunya mana? Gitu. Nah, itu seringkali peristiwa-peristiwa yang buruk itu nggak ada apa-apa, nggak melibatkan emosi bisa, tapi kita jadi sakit hati, sakit apa karena memaknainya sendiri, kita sendiri yang memaknai itu, oh saya ditikam, saya tertusuk gitu. Padahal nggak ada pisaunya. Jadi hal-hal ini yang menurut saya PR besar kita untuk dinamika ini, ada diskusi, pertanyaan, mempertanyakan di kelompok komunitas-komunitas kita, literasi, diskusi-diskusi, lalu ya itu tadi yang mungkin nggak baperan. Saya di hipnotis, di ilmu hipnotis itu orang yang kritis, orang yang logis sulit dihipnotis gitu. Jadi orang yang baperan, orang yang mudah terpengaruh karena critical faktornya tipis gitu atau blong gitu loh. Jadi lemah. Orang tidak bisa berpikir kritis, orang tidak berpikir kritis mudah dipengaruhi. Jadi mungkin yang ini bagian PR kita bersama untuk membangun di komunitas untuk berpikir kritis, memfilter informasi, berita, dan keberanian untuk otokritik kali. Nah, saya tidak tahu, sih saya masih di komunitas kami Kristen, rasanya juga masih banyak yang nggak siap di otokritik, nggak siap khotbah diperdebat, maksudnya ditolak gitu, khotbah dilawan gitu, misalkan harus dipertanyakan gitu, mungkin dianggap memberontak, dikucilkan, kelompok-kelompok ini dianggap aneh, di kelompok-kelompok yang liar gitu ya, masih ada juga. Itu mungkin dari saya sekaligus, kalau saya mungkin nggak ada tambahan lagi ya, teman-teman bagaimana? Silahkan jika ada closing statement. Mbak Dewi kayaknya udah ngantuk ya Mbak Dewi. Ya, ya, silahkan. Udah ketahuan Ya. apa ya? Kalau saya sih closing statement-nya ya kita harus meningkatkan apa ya? Di era teknologi ini kan semua serba mudah, serba canggih gitu ya. Jadi kita perlu meningkatkan literasi digital. Literasi digital itu kan sekarang bukan menjadi hal yang sulit lah. Ibarat kata misal terkait agama, misal kita nemu ayat itu kan kita tinggal tulis saja. Sejarah diturunkannya ayat ini itu ntar pasti banyak kok referensi yang muncul gitu. Kalau dulu kita harus beli kitab tafsir jutaan, sekarang bisa jadi kita bisa akses minimal penjelasan dari para pakar lah di YouTube atau di mana itu sudah banyak diuraikan kayak gitu. Jadi jangan malas untuk meningkatkan literasi digital kita. Oke. Silakan Mas Badrus. Apa ini? Ya, ada closing statement atau ada yang masih mau ditambahkan? Ya,
Saya kira dalam kita kemudian menjadi seorang manusia yang kemudian bersinggungan dengan manusia yang lain tentunya, maka perlu berpikir bagaimana hidup dan menghidupkan, hidup untuk sendiri dan menghidupkan untuk orang lain. Itu yang kemudian menjadi PR kita semua. Kita bisa berlapang dada untuk diri kita, maka kita seharusnya belajar juga untuk berlapang dada dengan orang lain. Itu aja, Mas Albert. Oke. Terima kasih. Kasihan Mbak Dewi juga Ya, ini kayaknya. makasih. Terima kasih buat Mas Badrus, Mbak Dewi yang sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan dan mampir. Satu pengumuman aja, silahkan jika teman-teman pengen lihat rekaman sebelumnya atau ada usulan topik untuk kita bahas di kemudian hari, silahkan tulis di komentar rekaman ini. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.